Assalamualaikum, halo konco-konco. Ketemu nih karo aku di channel Teras Movie. Semoga konco-konco dino iki dalam keadaan sehat selalu karo dilancano urusane. Saiki aku kate nge-review film sing alur ceritanya sangat epik. Tak jamin awakmu ora bakal nyesel seumpama awakmu ndelok film iki. Sebab aku ya wis ndelok dhewe film iki. Soalnya aku ora bakal nyarano ndek awakmu kabeh film sing abal-abal sing recommended. Jadi film iki judulnya Rockaway Hostel. Film iki disutradarai mbak John Keyes. Film iki tayang pada tanggal 11 Juni 2021. Pemeran ndek film iki ono Therese Gibson sebagai Kelly Southeden, John Malkovich sebagai Sam Safdie, dan Michael J. White sebagai Spark. Film ini nyeritakake seorang mantan marinir yang mempunyai trauma di masa lalu sing dihadapno karo situasi menyulitkan yang melibatkan anaknya. Penasaran karo rangkuman film ini? Penasaran toh mosoyo ora sih? Langsung baik, duduk santai, sandarkan badan di tembok, siapkan kopi dan sebatang rokok. Langsung kita gaskan. Jadi Simba, film diawali di medan perang. Ono segelintir pasukan militer, salah sijine iku ono Kyle, sing kate nyerang tempat peristirahatan musuh. Wajah pasukan ini sangat meyakinkan seperti moto pasukan Tiongkok. Tidak takut sakit, tidak takut tantangan, tidak takut mati. Tiba-tiba pasukan ini ditembaki mbek musuhe dengan sangat brutal. Ternyata tiba niku mau mimpi Kyle. Muncul anak Kyle yang menginginkan ayahnya bantu anak-anak sing tayang di TV. Anak iki ngerasa kasihan delok bocil-bocil iku kesusahan di TV. Sin pindah di tempat makan. Bapak mbek anak iki berdoa semoga Tuhan iki memberkati mereka dan meminta ibu mereka untuk kembali. Sungguh momen yang bikin iri setiap orang yang melihatnya. Di suatu peternakan, datang dua orang dengan muka yang mencurigakan, seakan-akan mempunyai rencana yang jahat. Kita sebut saja kedua pria ini dengan Asep dan Jai. Asep ini melihat foto ayahnya yang sudah tewas, dan dia sedang mempersiapkan untuk melakukan sebuah kejahatan dengan mempersiapkan bom dan tembak. Berpindah ke Kyle dan seorang wanita yang sangat cantik. Kyle ini berniat untuk mengajak wanita ini untuk pergi menemui seorang anak yang ditinggal orang tuanya meninggal. Nah, sungguh mulia hati seorang mantan prajurit militer ini. Di mobil, Sam dan Spark mengobrol mengenai perjalanan Sam menjadi kepala daerah. Mereka berdua ini mengobrol dengan sangat serius agar menang di pemilu. Ternyata mereka ini menemui Kyle di rumahnya. Dalam rumah, Kelly ini terlihat sangat depresi melihat kehidupannya. Ia sangat ledeh setelah ditinggal istrinya nikah dengan orang lain. Sam datang ke rumah Kyle ini bermaksud untuk meminta bantuan penjagaan saat orasi pemilu. Tetapi Kyle ini tidak senang dengan kedatangan mereka. Ia langsung mengusir keduanya karena ia membahas ibu tercintanya. Di peternakan, Asep dan Jai ini tengah mempersiapkan semua peralatan untuk melakukan teror di suatu tempat. Mereka sudah siap, tinggal aksi saja. Sebab rencana doang tanpa aksi ibarat kelpon tanpa gula Jawa. Mereka pun berangkat. Tidak berselang lama, mereka tiba dengan muka yang sangat bersemangat. Kyle dengan wanita yang bernama Clove datang ke rumah pria yang menampung anak tadi. Mereka bertemu dengan pria tersebut. Sebut saja namanya Tono. Mereka berdua bertanya ke Tono bagaimana keadaan anak itu. Ia pun langsung masuk ke rumah untuk menemui anak telantar ini. Anak ini bersembunyi di bawah kolong meja dengan rasa takut yang begitu dalam. Malang benar nasib bocil yang satu ini. Kyle dengan Clove memutuskan untuk membawa pergi si anak dari rumah Tono. Karena bocil ini terlihat sangat tersiksa di rumah Tono. Di parkiran, teman Asep dan Jai sedang melakukan aksinya. Tiba-tiba Jai didatangi pegawai toko. Ia pun panik dan langsung menembak pegawai tanpa belas kasihan. Di dalam mobil,
Kyle dan Clove berusaha menghibur si bocil yang trauma akibat ulah tono. Kyle ini berkata, "Pequeno hombre fuerte," yang artinya anak kecil yang kuat. Mendengar hal itu, si bocil pun tersenyum dengan begitu manisnya. Kyle tiba-tiba bengong. Ia kepikiran masa lalu saat dekne melihat koncoi mati dalam berperang. Shin pindah di dalam toko. Manajer toko iki mendatangi seorang wanita yang komplain agar pegawainya menyingkir dari podium Sam. Kyle dan Clove pun datang ke toko dan melihat beberapa orang yang bertingkah aneh. Mereka belum menyadari bahwa mereka akan menyebabkan masalah yang sangat besar bagi mereka. Manajer toko ini memergoki wanita yang sangat cantik dan manis ini sedang mencuri. Dia pun menginterogasi wanita cantik dan manis ini. Sungguh tega, wanita secantik dan semanis ini ia interogasi. Di luar, Asep dan Cai ini bersiap untuk memasuki toko. Mereka masuk ke toko dengan gagahnya. Mereka menembaki toko dengan brutal. Ketika semua orang pun panik, berlarian ke sana ke sini. Asep ini berbicara ke semua orang dengan ancaman bahwa ia akan meledakkan diri apabila Sam tidak menampakkan diri ke mereka. Sam ini sangat panik setelah mendengar ancaman itu. Terlihat Kyle yang panik melihat Clove yang tertembak oleh Asep dan teman-temannya. Ia sangat khawatir akan terjadi seperti dulu melihat temannya yang mati. Tiba-tiba ia ditetangi oleh Jai dengan menodong senjata. Ia diminta untuk ikut dan meninggalkan Clove. Mau tidak mau ia menuruti kemauan Jai. Ya begitulah, ketika pengen hidup lebih lama, mau nggak mau ya harus ikut. Asep ini dengan gagahnya menodongkan senjata ke Spark. Spark ini pengawal pribadi Sam. Asep ini membawa Sam untuk ke depan kamera agar ia mau memberitahu ke semua orang bahwa ia telah menjebak rekan bisnisnya. Sam pun menolak. Otomatis langsung dihantam, pukulannya menghantam langsung ke perutnya. Spark ini menodongkan senjata ke Asep, tapi Asep dengan santainya. Ia malahan mengancam balik untuk meledakkan diri. Spark pun lengah dan boom, tembakan menghujam di tubuhnya. Keadaan semakin mencekam. Asep dengan santainya mengancam semua orang. Ia menyuruh semua orang untuk berpindah ke belakang. Asep pun mengenali Kyle. Mereka pun berdebat satu sama lain. Asep menunjukkan sebuah kertas yang berisikan kalimat, "Orang yang menulis dengan darah tak ingin untuk dibaca. Dia ingin diingat." Ekspresi Kyle pun langsung terkejut. Di ruangan lain, manajer toko dan si manis ini melihat Kyle pergi untuk menyelamatkan Clove. Kyle pun melihat Clove yang lemas tidak berdaya akibat tembakan dari si Asep ini. Ia pun emosi. Ternyata Clove sudah tewas. Dan itu sudah waktunya pahlawan akan bersinar. Asep mendekati pegawai toko. Ia dengan muka psikopatnya bertanya di mana manajer toko bersembunyi. Seketika muka pegawai ini pun panik dan ketakutan. Di gudang, Kyle ini emosi dan ingin membalas dendam ke Asep. Tidak lama, ia ditembaki dengan pegawai toko yang membelot. Ia panik dan bernostalgia ke masa lalunya. Ketika pegawai itu lengah, ia langsung mengajar dengan linggis. Pegawai itu terkapar. Lucunya pegawai ini mau melawan mantan marinir. Berpindah ke Asep yang ditanya oleh pegawai toko. Asep ditanya kenapa dia melakukan semua ini. Seketika ia menjawab bahwa semua orang yang salah mendapat seluruh yang terbaik di hidup. Asep pun terus berbincang dengan hangatnya. Kyle pun masuk kembali berniat untuk membalaskan dendam. Tiba-tiba ia didatangi oleh anak buah Asep. Otomatis adegan bertarung pun tidak dapat terhindarkan. Kyle dapat menewaskan anak buah Asep yang sok jago itu dengan sangat mudahnya. Asep mendengar semua percakapan Kyle dengan manajer toko yang berbicara bahwa pelaku pembunuh diri tidak akan meledakkan diri dan tidak mengambil uang dan perhiasan. Asep dan Jai ini membawa beberapa tawanan untuk berpindah tempat. Asep ini merasa ada keberadaan dari Kyle. Ia mencari dan menemukan keberadaan Kyle.
Seketika itu terjadi adegan kejar-kejaran. Tapi Asep tidak menemukan Skyle. Tetapi Jai mendapatkan si bocil dan menyandranya. Mereka berdua pun menempatkan Sandra di ruangan dan memasang pintu dengan sebuah bom. Sungguh keren pemikiran Asep memasang bom di depan pintu. Di lain tempat, Skyle ini berjalan dengan berendap-endap agar tidak diketahui oleh Asep. Tiba-tiba ia melihat Spark yang sekarat akibat tembakan Jai. Skyle pun mengobrol dengan Spark mengenai cara membebaskan diri. Asep pun mulai emosi. Ia sangat marah. Dia ingin meledakkan toko ini. Tanpa ia sadari, pegawai wanita ini sudah terbebas tangannya. Wanita ini langsung menusuk punggung Asep. Bahkan senjata yang di sakunya pun diambil oleh si bocil. Tanpa basa-basi, si bocil membom si Asep dengan sebuah tembakan. Ketika berniat untuk kabur, si bocil ini ditangkap oleh Asep. Tapi Sam ini dengan tega meninggalkan si bocil dengan Asep. Di lain tempat, Skyle menunggu kedatangan si pria tua. Pria tua ini datang berniat menembak Skyle, tapi senjatanya kosong. Betapa bodohnya pria ini. Kenapa tidak mencoba dulu senjata itu? Melihat itu, Skyle langsung membakar bom molotov dan membuang ke pria tua yang bodoh ini. Kemudian Skyle mendatangi pegawai wanita dan menanyakan keberadaan bocil. Tapi si wanita bilang bocil masih ditahan oleh Asep. Otomatis Skyle langsung mencari bocil. Ketika ia sedang mencari bocil, ia bertemu dengan Jai. Mereka berdua pun baku hantam dengan sangat epiknya. Akhirnya pun Skyle berhasil membunuh Jai dengan sangat mudahnya. Skyle mendengar suara bocil sedang dibawa oleh Asep. Ia langsung mendatangi suara itu. Di lain tempat, para Sandra ini berusaha keluar melewati pintu. Dan pada akhirnya, para Sandra ini bisa keluar dengan selamat. Tiba-tiba, Skyle menodongkan senjata ke Asep. Ia bertanya di mana si bocil ini berada. Lalu ia dihajar oleh Asep hingga terkapar. Seketika itu, manajer toko datang dan berunding dengan Asep. Ketika lengah, boom! Dari belakang, ia tertembak oleh pegawai wanita. Satu lagi tembakan dapat piring cantik. Skyle pun berusaha mencari bocil lagi. Ternyata Asep belum mati. Ia datang dan bertarung dengan Skyle. Dan akhirnya Skyle menembakkan sebuah peluru ke jidat Asep dan headshot. Asep pun mati seketika. Dan ending dari film Rockwell Stack adalah Skyle dan si bocil berusaha menyelamatkan diri dari ledakan bom Asep. Mereka berdua berhasil keluar dengan selamat. Cukup sekian review film Rockwell Stack. Semoga kalian dapat menikmati keepikan dari film ini. Sampai jumpa di review film berikutnya. Jangan bosan, jangan malu untuk request di kolom komentar di channel Teras Movie. Saya pamit dan sampai jumpa.